rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SDN Majalawan, Bapak Pandian MPD, yang terhormat rekan-rekan guru SDN Majalawan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehingga kita masih bisa berkumpul dalam acara atau kegiatan sosialisasi budaya positif calon guru penggerak. Salam dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini saya sebagai pembawa acara ingin membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama itu pembukaan, acara yang kedua itu sambutan, dan acara yang ketiga itu adalah acara inti atau materi yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak kita yakni Tunung ataupun Hayati. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita buka acara ini atau kegiatan ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan yang insyaallah akan dipaparkan oleh Kepala Sekolah SDN Majalawan kepada Bapak Madiani MPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Majalawan dan yang saya hormati selaku calon guru penggerak Ibu Nur Hayati SPD. Puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah serta nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat nikmatnya lah kita bisa hadir, bisa berkumpul di ruangan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sosialisasi budaya positif, proyek dari program guru penggerak yang dilakukan oleh Nur Hayati. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi akhir zaman yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islami, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan. Mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau yang kiamat. Amin. Pada Bapak Ibu hadirin semua, peserta sosialisasi berbagai praktik baik tentang budaya positif. Kegiatan ini yang dilakukan oleh Nur Hayati bertujuan untuk mendefinisikan dan berbagi tentang praktik baik perilaku budaya positif yang insya Allah akan diterapkan di SD Majalawan. Ya. Sebenarnya bukan akan diterapkan, sudah diterapkan, cuma belum terprogram. Ya. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu adalah segala sesuatu yang dilakukan baik oleh pendidik, yaitu guru atau peserta didik, yang berkaitan dengan kebiasaan atau kebiasaan yang harus sehari-hari. Ya kayak misalnya bertegur sapa, mengucapkan salam, ya, saling menghargai, saling menghormati, ya, terus hadir tepat waktu, ya, dan sebagainya. Intinya kita tingkatkan budaya positif ini, kita lakukan, kita kerjakan, ya. Bukan hanya sebatas program yang dicanangkan oleh calon guru penggerak, tetapi program ini benar-benar dilaksanakan oleh teman-teman semua, ya. Jadi bagaimana kita menekankan kepada minimal pada diri kita sendiri dulu
bahwa ketika kita berinteraksi dengan teman, dengan orang lain, kita bertemu sapa, mengucapkan salam ya. Terus ya terutama target utamanya adalah kepada peserta didik. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, setiap proses pembelajaran, proses pendidikan ini pasti target utamanya adalah keberhasilan terhadap peserta didik ya. Perubahan karakter, perubahan perilaku terhadap peserta didik. Nah, guru penggerak ini ada beberapa modul yang dibahas, dan salah satu ini tentang membahas tentang budaya positif yang ada di sekolah. Yang kemarin di PMM itu teman-teman mungkin ada yang mengaku budaya positif ya, yang untuk RHK-nya gitu. Itu harus dilakukan. Bagaimana kita membuat kesepakatan kelas ya. Di sini teman-teman sudah pada buat belum kesepakatan kelas, atau ya kesepakatan kelas itu dulu kan namanya tata tertib ya. Sekarang juga menjadi kesepakatan. Kenapa menjadi kesepakatan? Kalau tata tertib yang membuat hanya guru, ya kan? Guru yang membuat, yang bertanggung jawab membina guru, yang melaksanakan adalah peserta didik. Tetapi kalau kesepakatan itu kan dibuat atas keinginan bersama, yaitu guru dan peserta didik. Contoh, ya membuang sampah pada tempatnya ya. Jadi bahasanya pun harus menjadikan bahasa yang kata kerja operasional ini ya. Jadi istilahnya tidak misalnya membuang sampah pada tempatnya ya. Terus ya kalau kita perhatikan anak-anak kita ya sekarang ini kan krisis karakter ya. Krisis karakter sebenarnya karena banyak pengaruh, apakah dari media sosial atau apa gitu. Apalagi yang sudah aktif di TikTok ya, pasti sudah ini. Anak belum sekolahnya sekarang sudah punya TikTok ya. Apalagi anak yang sudah SD kelas 6 gitu. Makanya ini tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana mereka diberikan pemahaman, diberikan pembinaan, pembekalan agar bisa menerapkan apa-apa yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru sekolah. Terutama masalah kebersihan yang penting tentang budaya positif, membuang sampah pada tempatnya, bertanggung jawab pada sampahnya. Itu harus ibu bapak harus menekankan, buanglah sampah pada tempatnya. Berarti kan anak-anak ini ketika habis jajan ya tidak membuang sembarangan, berarti membuangnya di tempat sampah yang sudah tersedia, baik di area depan atau di area belakang sebagainya ya, sudah disediakan oleh pihak sekolah. Itu harus sering mengingatkan ya. Intinya budaya positif ini kita semua harus mengingatkan ya. Dan guru ini jadilah sebagai role model, bukan hanya sebagai perintah gitu ya. Tetapi bagaimana guru ini bisa menjadi role model ketika contoh Pak Irfan, anak-anak ya buang sampah pada tempatnya. Tapi Pak Irfan ketika habis merokok puntunya dibuang sembarangan contoh misalnya, atau habis minum es sampahnya, itu kan berarti tidak, apa yang disampaikan tidak sesuai dengan yang dilakukan itu. Jadi intinya anak-anak ini sementara masih berpatokan, masih berprinsip bahwa guru ini adalah contoh yang terbaik gitu ya. Itu ya, mungkin itu saja Bapak Ibu ya, tolong ikuti kegiatan ini dengan baik, disimak, nanti hasilnya kita refleksikan bersama ya. Contoh, Gunung sudah mendapat materi tentang budaya positif, sudah mendapatkan materi tentang guru penggerak, nanti Guru Hayati atau Gunung bisa mendiskusikan, merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya mempelajari tapi bisa melaksanakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Madiani yang telah memberikan sambutannya terkait kegiatan ini. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh calon guru penggerak di SD Majalawang kepada Bu Nur Hayati SPD. Dipersilahkan.
mungkin pengalaman saya yang saya dapatkan di calon guru penggerak ini bisa saya sebarkan pemahamannya dan yang nantinya akan kita laksanakan bersama. Di sini saya sebagai calon guru penggerak ada tugas yang harus saya penuhi terkait dengan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa budaya positif itu sangat manfaatnya sangat banyak untuk kita semua. Betul, kita di sini di sekolah ini saya rasa semua sudah melaksanakan apa itu budaya positif, hanya saja belum terprogram. Nah, mungkin materi ini bisa langsung saya sampaikan terkait dengan budaya positif. Nah, konsep budaya positif itu yang akan saya paparkan di sini ada 8 poin. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, 8 komponen ini ada dalam budaya positif. Budaya positif ini dalam modul calon guru penggerak ini sudah saya pelajari kurang lebih 2 minggu ke belakang, dan ini harus saya sebarkan, dan mudah-mudahan kita semua sebagai guru, sebagai pendidik bisa menjalankan apa-apa hal-hal yang baik dari budaya positif ini. Nah, yang pertama akan saya paparkan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, mungkin di sini Bapak dan Ibu sudah mengenal apa sih yang namanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila digadang-gadang pada kurikulum Merdeka harus siswa itu mempunyai karakter yang berada pada profil pelajar Pancasila. Nah, di pembelajaran dengan paradigma baru di kurikulum Merdeka, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi prinsipnya itu pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita berbicara dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya. Nah, di sini di SD ini mempunyai 3 tahap. Tahap A, tahap B, dan tahap C. Nah, di pembelajaran berdiferensiasi ini kita dituntut sebagai guru dituntut untuk menjalankan proses pembelajaran itu sesuai dengan tahapan yang ada di sekolah ini, baik tahap A, tahap B, atau tahap C. Tiap tahap ini mempunyai karakter yang berbeda-beda, yang tentunya kita sebagai pendidik harus menyesuaikan kebutuhan siswa. Tidak bisa kita menyamakan metode atau media pembelajaran yang disampaikan di tahap C kita terapkan di tahap A atau sebaliknya. Nah, terkadang kita mempunyai miskonsepsi tentang teori kontrol, ya, karena kita dituntut untuk pembelajaran ini terpenuhi secara
tidak terfokus kepada apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, ilusi kita berhayal atau kita meyakini bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Misalkan kita seenaknya mengkritik siswa, kamu ini bodoh, kamu ini pintar. Dengan kata-kata yang seperti itu, seolah-olah kita yakin bahwa anak itu akan menyadari. Tapi di sini kita mengalami miskonsepsi di sini. Itu tidak akan berhasil karena anak itu justru malah akan menimbulkan trauma, rasa trauma. Nah, kemudian yang terakhir itu bahwa ilusi orang dewasa itu berhak memaksa. Guru sebagai orang dewasa, kita sifatnya memaksa kepada siswa. Harus A, harus B, harus C. Itu yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Tapi kita tidak sadar bahwa kebutuhan yang dimiliki oleh siswa tersebut berbeda-beda. Jangankan berbeda tahap. Setiap siswa, masing-masing dari siswa itu setiap siswa berbeda. Si A, si B, si C itu berbeda. Nah, makanya kita dituntut untuk mempelajari bagaimana kita menerapkan pembelajaran secara diferensiasi. Nah, pendekatan teori kontrol berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Itu menurut Stephen R. Covey. Nah, di sini mengatakan bahwa kita bila kita ingin membuat kemajuan perubahan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah setiap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Nah, artinya di sini menurut Stephen ini yang harus dirubah itu dari diri kita sebagai pendidik. Mau dibawa kemana arah tujuan pendidikan kita, anak kita? Kita yang harus berubah. Dari mana? Dari diri kita. Mulai dari budaya positif. Yang tadi sudah dikatakan oleh Bapak Kepala bahwa guru menjadi role model. Artinya kita harus menjadi contoh yang bisa ditiru oleh peserta didik dan bisa diterapkan dalam keseharian. Nah, di sini ada stimulus respon. Realita kebutuhan kita sama, stimulus responnya. Tapi teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan orang dewasa, kebutuhan anak-anak itu sangat berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tapi di teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, cita-cita yang berbeda. Anak mempunyai cita-cita si A jadi dokter, si B jadi insinyur, si C jadi TNI, itu beda-beda. Kemudian di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mengajar harus anak semuanya bisa baca. Ya, di kelas sudah harus semuanya bisa berhitung. Tapi kita tidak sadar dengan menuntut seperti itu tidak ada perubahan dari diri kita sebagai pendidik. Nah, dari mana perubahannya? Metode, media yang kita berikan kepada anak kita sesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah, di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa orang lain yang harus paham kita, tapi di sini kita sebagai guru, kita yang harus memahami semua
stimulus respon. Kemudian di teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kalau mau berubah bukan dari orang lain. Yang harus kita pikirkan adalah kita bisa berubah tapi dari diri kita sendiri. Kurikulum dirubah, metode dirubah, tapi kalau dalam diri sendirinya tidak dirubah, kebiasaan cara pandang diri sendiri tidak dirubah, itu tidak akan merubah semuanya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kalau tadi orang lain bisa mengontrol saya, nah di sini di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa anak sifat begini, si A begini, si B begini, kita yang kontrol, tidak bisa. Tapi yang mengontrol adalah diri dia sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan. Gagal, kita bujuk, kita rayu, itu kalau menurut di budaya positif itu tidak ada manfaatnya, karena bujukan, rayuan itu akan menimbulkan ketergantungan. Apa-apa pengennya dirayu, apa-apa pengennya dapat reward. Jadi kebiasaan. Jika tidak dapat itu tidak akan melakukan hal yang menjadi tujuannya. Kemudian di teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita harus berkolaborasi sebagai guru dengan rekan-rekan sejawat. Kita berkolaborasi terutama dengan guru-guru mata pelajaran seperti guru penjas, guru agama, atau guru pencaksilat. Itu kita harus berkolaborasi untuk menciptakan bagaimana pembelajaran diferensiasi ini bisa berjalan. Kemudian yang terakhir, di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Nah, di teori kontrol, model berpikir menang atau kalah itu artinya ada si A yang mendapatkan nilai tinggi atau baik, si B mendapatkan nilai, kita sudah menjas bahwa dia bodoh, dia pintar. Nah, dengan stimulus respon yang seperti itu tidak akan berhasil. Tapi kita mempunyai teori kontrol bahwa bisa menang-menang artinya walaupun anak ini di matematika mendapatkan nilai yang kurang, kita cari gali potensinya. Di mana? Apakah di pembelajaran yang lainnya atau dia mempunyai potensi-potensi yang lain? Artinya kita gali apa kemampuan dan sumber dari dirinya sendiri. Nah, di sini makna disiplin positif ketika mendengar kata disiplin. Ya, kita mungkin sudah familiar lah kata disiplin. Apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang itu menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Tadi sudah dikatakan sama Pak Kepala, disiplin, budaya positif itu terbiasa dengan tata tertib, peraturan. Nah, dengan kata disiplin, tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata hukuman, nah biasanya kalau ada peraturan itu pasti ada hukuman ya, Bapak ya. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, yang tadi itu saya sebutkan, selalu mendapatkan reward, dirayu, anak akan menjadi manja, ketergantungan. Akhirnya tujuan pembelajaran yang harusnya kita capai hanya membutuhkan atau yang dia inginkan rewardnya saja. Nah, justru salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali
dengan kata hukuman. Nah, disiplin positif di sini, disiplin itu berasal dari kata disiplina, ya, yang artinya belajar. Tadi kita sudah kayaknya disiplin kata tertib, peraturan. Ternyata disiplin itu dari kata disciplina, tulisannya, yang artinya itu belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi belajar. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Nah, ini tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi hukuman-hukuman kita sebagai guru SD ya Bapak Ibu ya, yang kalau kita bicara tentang hukuman rawan sekali ya, sentil sedikit aja bisa dilaporkan sama polisi. Nah, disinilah kita menciptakan disiplin positif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka itu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Artinya tidak ada perbedaan. Kemudian ada kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kalau kebutuhan dasar manusia itu umum ya, tidak hanya kita berbicara tentang murid, peserta didik, tapi secara umum. Secara umum kebutuhan dasar itu yang harus kita dapatkan. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu penguasaan. Kemudian kebutuhan yang keempat kebebasan. Dan yang kebutuhan kelima adalah kesenangan. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan itu yang secara universal, secara global itu harus dipenuhi pada peserta didik kita. Ya, dari mana? Dari kita sebagai gurunya, sebagai pendidik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, itu yang utama. Kebutuhan yang sifatnya fisiologi untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, mungkin bisa pakaian dan lain sebagainya. Itu kebutuhan utama manusia. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Itu seringkali kita artikan adalah kebutuhan psikologis. Ya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan atau kelompok di mana kita tergabung. Nah, karena kita ada di sekolah, mungkin kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik utamanya adalah yang ada di sekolah, kebutuhan kasih sayang dari temannya, dari gurunya,
ini atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini yang sering kita abaikan. Kadang tanpa kita sadari anak ini mampu di satu ajang atau kemampuan yang lain dari yang lain. Karena mungkin secara akademik dia kurang, kadang kita mengabaikan itu. Nah, sejatinya, di pembelajaran diferensiasi ini kita tidak ada itu melemahkan anaknya seperti itu. Justru kita gali potensinya. Nah, di penguasaan ini kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengar dan memiliki rasa harga diri. Nah, meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, jadi yang ini kadang anak-anak ini bisa dikatakan suka ada yang nakal lah, ada yang tukang nangis lah. Padahal dia membutuhkan ini, pengen diakui gitu, pengen diakui. Karena mungkin gurunya yang fokusnya pada yang pinter aja kan gitu kan. Ternyata ada nih anak yang membutuhkan pengakuan yang seperti itu, ingin diakui, ya. Nah, kemudian selanjutnya kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini biasanya yang sering kita alami ya, kebebasan anak-anak. Kadang kalau udah pelajaran olahraga, ya Pak Guru ya, anak tuh serasa bebas. Karena mungkin dengan seperti itu mereka merasa, kalau di luar kelas anak itu belajar jadi lebih leluasa, adem lah katanya anak-anak itu ya. Terus anak-anak bisa lari ke sana kemari. Nah, itu diterapkan, kenapa tidak sih di kelas gitu ya? Kebebasan itu diperlukan sama anak-anak agar tidak bosan. Tidak bosan. Yang terakhir yaitu ada kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan itu kebutuhan untuk merasa senang. Mungkin bukan hanya anak-anak saja ya, guru-gurunya juga membutuhkan kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan dan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Kalau ada program, ada program berenang nih, olahraga, pasti antusias anak-anak ya. Karena apa? Dia senang, mereka senang. Dengan kebebasan pasti dia merasakan kesenangan. Nah, ciptakanlah hal-hal yang kebutuhan-kebutuhan itu ada di kelas kita, ya. Kita sebagai pendidik, kita penuhi kebutuhan-kebutuhan 5 itu. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu adanya timbal balik. Nah, untuk menghindari tidak nyaman atau hukuman, itu motivasi dari ekstrinsik atau dari luar. Tadi itu karena takut dihukum sama bu guru atau pak guru, jadi anak itu sekolah atau membawa apa, jadi dia berfokus karena takut ada hukuman, takut ditegur, tapi tidak muncul dari dirinya, tapi itu dari faktor luar.
Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan begini, yo, siapa yang dapat nilai 100 nanti Bu Guru kasih permen. Itu pasti anak antusias. Tapi jika nanti kita tidak begitu, nanti bertanya anak, Bu Guru, nanti kalau nilai dapat 100 dikasih permen enggak? Aduh, Bu Guru gak bawa permen, wah males ah. Nah, itu. Jadi anak bergantung. Motivasinya bergantung pada reward atau penghargaan dari orang lain. Nah, ada lagi motivasi perilaku manusia itu yang muncul dari dirinya. Ini yang baik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka percaya saya mampu, tapi bukan pengaruh dari orang lain atau dari luar, tapi dari dirinya. Nah, yang dari dirinya itu atau dari intrinsik itu akan muncul dalam dirinya, biasanya akan menerap sampai dia dewasa. Motivasi perilaku manusia. Terkait dengan motivasi manusia tadi, itu ada 3 komponen. Adanya hukuman, adanya konsekuensi, dan adanya restitusi. Apa itu hukuman? Nah, kita sudah familiar dengan hukuman. Kalau ada aturan pasti ada hukuman. Di hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya begini, tiba-tiba anak nakal, nyubit temannya. Kata bu gurunya, ya udah kamu kalau yang nakal silakan keluar. Nah, itu berupa hukuman. Atau kamu ribut aja maju ke depan, kakinya naikin ke atas. Itu kan spontan, secara tidak terencana. Ya, itu berupa hukuman. Kemudian atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi kalau kita menentukan hukuman, kamu keluar atau maju ke depan, itu anak tidak tahu saya mau diapain nih, kayak gitu kan? Apa yang dia lakukan hari ini dia tidak tahu. Atau bersifat satu arah, hanya dari guru. Ya, itu hukuman. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Apa itu hukuman fisik? Hukuman fisik bisa tadi suruh ke depan, kakinya diangkat, atau suruh keliling lapangan, atau suruh apa yang terkait dengan fisik. Dari psikis itu mungkin dari verbal, omongan. Kamu dia, nah seperti itu berupa omongan. Kamu begini, nah itu namanya hukuman. Itu tidak terencana, tapi secara verbal. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini ada terencana atau disepakati sesuai peraturan. Ada aturan nih, di sekolah ini tidak boleh ini, tidak boleh bawa HP. Nah, itu kan namanya sudah terencana, sudah tertulis. Harus pakaian yang sopan, harus pakai sepatu warna hitam. Itu kan sudah terencana. Masuknya konsekuensi. Atau murid tetap dibuat tidak nyaman. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena ada aturan. Jadi merasa tidak bebas. Oh, saya harus begini. Oh, saya harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Atau sikap guru yang selalu memonitor murid. Bagaimana memonitor murid? Karena adanya aturan, anak pasti dimonitor. Lihat nih, peraturannya ini. Ya, tidak boleh rambutnya gondrong, tidak boleh berkata-kata kotor, atau tidak boleh saling mengejek, itu tertulis di situ. Jadi seolah-olah guru yang memonitor, tidak ada kebebasan. Nah, yang terakhir restitusi. Nah, di sini proses restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Anak ini salah, tapi dari kesalahan ini anak bisa belajar untuk memperbaiki.
mencari solusinya, sehingga nanti anak tersebut bisa membuat keyakinan untuk dirinya sendiri apa yang harus dia lakukan demi menyelesaikan masalahnya, atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi sendiri. Misalkan kita ngobrol dua arah, kita menghadapi anak, kita tanyakan keyakinannya, dia melakukan kesalahan pasti ada sebabnya. Nah, untuk memperbaiki hal tersebut kita tanyakan apa yang kakak lakukan dengan kesalahan itu, bagaimana menindaklanjuti kesalahan itu. Kita cari solusinya bersama, kita diskusikan. Nah, dengan begitu akan terciptanya restitusi. Selanjutnya ada pertanyaan tematik. Ini dari mungkin sudah umum, masalah-masalah yang sering kita temukan. Nuri dan Wildan dipanggil masuk ke ruang Ibu Nur Hayati, guru kelas 5 SD Negeri Majalawa. Ibu baru saja mendapatkan pengaduan dari Nuri bahwa Wildan menggunakan kata-kata kasar dan memanggil Nuri dengan nama orang tuanya. Umum ya, sering sekali terjadi di halaman sekolah saat jam istirahat. Nah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Nuri dan Wildan? Mengapa? Kira-kira nih menurut Bapak Ibu di sini masalah Nuri dan Wildan ini penerapan disiplinnya yang akan Bapak Ibu lakukan apa kira-kira? Apakah kita memberikan hukumankah atau kita memberikan konsekuensi atau restitusi? Gimana pertanyaan tadi? Mungkin kita sambil berpikir posisi apa sih ya yang akan kita lakukan jika menghadapi permasalahan yang seperti itu. Mungkin kita sudah menjalankan atau kita sudah menerapkan kepada anak-anak yang mempunyai masalah seperti itu. Karena kenapa saya mengungkap masalah itu? Masalah ini umum yang terjadi pada sekolah kita, baik itu di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Sering sekali anak-anak mengadu pada gurunya, guru si A, si B kata-katain orang tua. Nah, itu menjadi hal yang mungkin bukan baru masalahnya. Nah, di sini kita belajar atau kita sama-sama belajar program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Gos dan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol itu diantaranya ada posisi kontrol penghukum, ada posisi kontrol membuat orang merasa bersalah, ada posisi kontrol teman, ada posisi kontrol monitor atau pemantau, dan terakhir ada posisi kontrol manajer. Nah, satu-satu akan saya jelaskan di sini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu posisi kontrol penghukum. Dari kata-kata hukum aja kita sudah paham ya. Hukum itu artinya ada sanksi. Nah, kasus yang seperti apa yang dikatakan penghukum tersebut? Nah, di sini ada contohnya hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, artinya kita menghukum secara psikis, secara fisik. Ini posisi kontrol yang pertama. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ada salah satu contohnya, kita sering mengucapkan, tapi kadang kita tidak terprogram posisi apa sih itu gitu kan. Nah, di sini kita sama-sama belajar. Ada contohnya dalam kata-kata, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Kita mungkin, iya saya juga pernah nih ngomong begitu, ya kan?
membuat merasa bersalah. Kemudian selanjutnya posisi kontrol yang selanjutnya yaitu posisi teman. Nah, posisi teman itu mungkin kita juga pernah ngomong juga, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini oke, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kita tuh tanpa sadar ternyata itu tuh membuat kita sudah pada posisi kontrol teman. Jadi anak diposisikan kepada guru itu seolah kepada teman. Jadi posisi kontrol teman ini memposisikan guru seperti layaknya temannya. Ah, gampang lah, Pak Guru mah nanti juga gak apa-apa, gak dihukum. Nah, seperti itu malah seolah-olah menyepelekan. Ah, gak apa-apa Bu Guru mah, ah gak apa-apa Pak Guru mah. Nah, yang terakhir posisi kontrol pemantau. Di sini kata-kata contohnya itu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beri atribut ke koperasi dan di koperasi sekolah dan nggak boleh diulangi lagi ya. Nah, ini posisi pemantau. Menurut anak-anak mungkin enggak dihukum kok, paling juga disuruh ini, disuruh itu, tanpa ada rasa bersalah. Kemudian posisi guru di sini memantau, hanya memantau. Oh, anak ini nanti beli nggak ya apa yang dikatakan gurunya. Nah, jadi memantau dari jauh atau dari tanpa ada omongan yang lebih jelas atau berbentuk hukuman yang lainnya. Hanya memberikan konsekuensi. Kita menjelaskan apa itu peraturannya. Kemudian kita hanya memberikan kontrol dari luar. Kemudian posisi kontrol yang terakhir yaitu posisi manajer. Nah, posisi kontrol manajer ini bisa dikatakan adalah posisi kontrol yang ideal. Kenapa disebutkan ideal? Di posisi kontrol manajer itu tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi. Di sini kita memposisikan sebagai pemimpin yang nantinya tujuannya anak akan muncul kesadarannya dari dirinya sendiri atau dari intrinsik, bukan dari luar. Nah, contohnya di sini kata-katanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, dengan begitu kita menanyakan kesalahan. Sadar nggak sih dia melakukan kesalahan itu? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, menggali anak untuk menyelesaikan masalahnya. Setiap anak pasti mempunyai alasan tertentu jika melakukan kesalahan. Nah, disinilah di posisi manajer ini kita memberikan arahan agar anak sadar dan muncul solusi dan penanganan dari dalam dirinya. Kita membuat keyakinan kelas agar kesepakatan yang ada di dalam kelas itu lebih kondusif. Nah, keyakinan kelas itu kenapa sih? Keyakinan kelas kenapa bukan peraturan kelas? Nah, tadi sudah di awal sudah disampaikan oleh Bapak Kepala. Keyakinan kelas itu karena dibentuk atau dibuat sama-sama. Kita diajak berdiskusi, anak-anak diajak berdiskusi, seluruh warga kelas berdiskusi untuk menyepakati keyakinan kelas. Apa nih yang dibutuhkan dari kelas ini? Apa potensinya dari kelas ini? Dan itu disepakati bersama. Disepakati bersama artinya bukan kehendak guru atau bukan kehendak murid. Kira-kira
diskusi bersama anak-anak. Kenapa bukan peraturan kelas? Karena peraturan kelas kan aturan-aturan yang dibuat secara sepihak. Artinya yang dibuat secara sepihak itu anak tidak tahu membentuk itu. Aturan yang hanya siswa itu bisa menjalankan saja. Mengapa adanya keyakinan kelas? Penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Mengapa adanya keyakinan kelas? Karena dengan keyakinan kelas itu bisa menentukan atau membuat tujuan dari satu lingkup kelas itu bisa kondusif, menyadari apa yang harus dia lakukan dan menghindari apa yang harus dia lakukan. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Tentunya dengan keyakinan kelas kita diawali dari gurunya, diawali dari diri sendiri, dari guru. Yang pertama, kita menjadi role model. Adanya keyakinan kelas, apa-apa yang sudah kita sepakati, guru pun wajib melaksanakan itu sebagai role model. Setelah itu baru kita melaksanakan atau bisa diterapkan oleh anak-anak atau bisa diikuti oleh anak-anak. Nah, ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak. Abstrak itu artinya pemikiran dari pemikiran anak-anak. Pemikiran anak yang kita gali. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal, pernyataan yang umum, yang tidak asing, yang anak-anak sering dengar. Kemudian yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Nah, tentunya kalau kita membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bukan hal-hal yang negatif. Keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, kemudian yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini ada tiga segitiga yang mempunyai makna. Yang pertama yang di bawah ini menstabilkan identitas. Nah, di sini menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dari kesalahan-kesalahan itu, di sini ada lagi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya kita menguatkan anak. Bukan berarti membenarkan kesalahan, tapi menguatkan anak agar anak tidak merasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, di mana keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama. Segala pendapat, keinginan, imajinasi, ide kalian tuangkan untuk menentukan keyakinan kelas. Nah, kali ini Bu Guru akan membagikan. Nah, nanti kalau sudah mengisi ini, silakan langsung ditempelkan ke papan tulis. Bu Guru bagikan. Yang sudah silakan tempelkan ke papan tulis sesuai dengan
Nah, pertama dari laki-laki nih, harus menjaga kebersihan. Terus kemudian jangan terlambat datang. Oke, kita tulis yang pertama, harus menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Ada lagi yang kedua, jangan datang terlambat. Berarti datang tepat waktu. Nah, yang ketiga, coba ada yang sama tidak? Kelas ini ingin menjadi bersih, berarti sama ya, menjaga kebersihan. Bersikap sopan. Nah, ada lagi saling menghargai. Kemudian ada lagi yang beda. Kelas ini ingin menjadi bersih dan tidak kotor. Masih sama dengan menjaga kebersihan. Ini jangan suka terlambat maksudnya. Sama dengan datang tepat waktu. Dari 9 poin ini, boleh nggak kita sederhanakan? Saya bisa diterima? Keyakinan kelas kita yang akan kita laksanakan di dalam kelas kita. Nah, dan semoga dengan keyakinan kelas ini kita bisa melaksanakan atau mengaplikasikan bersama-sama. Dan jika ada kawan atau temannya yang melanggar dari aturan atau keyakinan ini, nah, tolong kita sama-sama untuk mengingatkan, tapi jangan menegur dengan secara kasar, karena di sini sudah ada nih, saling menghargai, menyayangi, dan menghormati. Kita sayangi teman-teman kita yang ada di kelas ini, baik itu yang perempuan yang laki-laki, tidak ada perbedaan. Nggak ada tuh teman yang pilih-pilih. Nah, kalau ada yang temannya yang pilih-pilih, tegur. Apa tegurnya? Berarti teman kalian tersebut sudah melanggar keyakinan kelas. Apa keyakinan kelasnya? Nih, saling menghargai, saling menyayangi, dan saling menghormati. Berarti kalau pilih-pilih teman, artinya sudah melanggar keyakinan kelas kita.